eh, orang sukses gitu ya, orang besar. Terus dia punya prospekan banyak katanya di sana. Jadi dia semakin mantap untuk di bisnis ini. Jadi nanti dia dari kemarin waktu Lebaran itu dia ucapkan selamat Idul Fitri, terus dia bilang pulang ke Bogor saya langsung beli mesinnya katanya. Ya, jadi kemarin pas dia pulang langsung kita ke sana langsung pasang mesinnya. Oke, kalau saya simpulkan berarti memang Bu Dani dengan beliau ini sudah dekat ya, karena sudah kenal lama juga gitu ya. Iya. Boleh nggak saya tahu kata-kata awalnya, kata-kata apa yang Bu Dani sampaikan sehingga bisa membuat janji buat edukasi? Oh, jadi kan dia nginep di rumah saya waktu itu. Oke. Nah, terus saya undang Bu Teti ke sini. Saya perkenalkan Bu Teti ke Pak Hardin namanya. Terus udah cuma memperkenalkan aja. Selanjutnya Bu Teti yang komunikasi langsung sama Pak Hardin. Oh. Tapi Pak Hardin ini nggak cerita ke Bu Dani ya, kenapa alasannya buat apa gitu, nggak ada cerita. Dia ya itu ceritanya, jadi katanya Bu Teti itu hebat. Dia muji Bu Teti, orangnya komunikasinya bagus, pintar ngebujuk katanya. Jadi nanti dia mau bawa Bu Teti ke Sulawesi katanya. Bisa nggak dia nanti langsung nerangin katanya ke teman-teman saya sama saudara-saudara saya di sana. Sanggup nggak dia nanya gitu. Terus saya tanya Bu Teti, ya Bu gimana kalau misalkan harus ke sana ke Wakatobi, Ibu sanggup? Ya insya Allah kata Bu Teti. Terus saya bilangin sama Pak Hardin, Bu Teti insya Allah sanggup. Udah jadi Pak Hardin ya udah makin mantap kayaknya dia. Oh iya, pasti sanggup kok. Bu Teti mah pasti sanggup aja. Coba ya kita tanya langsung ya, apa yang disampaikan sama Teti ini sampai seorang Pak Hardin guru spiritual ini menyerahkan diri dan mau punya mesin. Aduh, coba lagi. Jelasin suaranya, saya lagi flu berat nih dok. Jelas aman. Iya. Ada tangan dulu cewek. Jadi ya awalnya sih waktu pertama ketemu mah edukasi seperti biasa aja sih dok. Gitu, cuma memang ada nilai yang saya kasih gitu kan. Ada nilai ketika memiliki mesin ini, nilainya saya gambarin gitu kan. Satu, mau sampai kapan sih kita beli air terus gitu kan. Terus yang keduanya ada sisi manfaat. Saya sering cerita komunitas kita tuh sering sedekah airnya. Nah sebenarnya dari sana juga sebenarnya Pak Harin itu tertarik karena oh iya ya, karena sedekah air itu adalah sedekah yang terbaik gitu. Nah dari sana Pak Hardin saya tawarin, Pak boleh nggak minta izin saya sekitar setengah jam ngejelasin sebenarnya di sini ada potensi bisnis juga gitu kan. Selain satu kita punya sehat, kedua ada yang tadinya nilai konsumtif menjadi nilai produktif gitu kan. Kita ada nilai sisi amalnya juga sedekah, terus di sini juga kita ada sisi manfaat untuk berbisnis juga gitu kan. Ya saya jelasin tuh Pak 8 poin sistem, pelan-pelan saya saya jelasinnya karena udah sepuh ya, udah 64 tahun beliau, jadi saya pelan-pelan banget mulai dari satu hari begini Pak, ini gini sampai terakhir ternyata masih nyimak gitu. Gening nyimak gitunya si bapak teh. Ya alhamdulillah ternyata yang dia tertentu kita tuh wajib kaya Teh Teti katanya. Iya ini mungkin salah satu mungkin keberkahan dari bisnis Enajik mungkin di Kangen Water gitu. Nah dari sana dia mulai saya pengen ikutin bisnis ini gitu kan. Nah dari sana sih udah nothing tulus sebenarnya, nggak kepikiran Pak Hardin yang mau beli mesin sebenarnya gitu. Nah pas udah beres Pak Hardin pulang ke Bogor, terus dia dikenalin juga sama siapa sih yang dokter yang dari Malaysia tuh dok? Dokter siapa sih? Oh ini Dokter Asmi. Ya
Nah, beliau kenal sama dokter Asmi. Nah, beliau nanya, Bu Tuti, apakah satu jaringan nggak sama dokter Asmi? Dokter Asmi, enggak, kita beda jaringan gitu. Oh iya, soalnya ada yang nawarin, malah ada yang mau ngasih, ngasih, Mesin. kayak ngasih, kasih mesin lah buat kayaknya wakaf atau buat apa, karena kan beliau punya rumah tahsin untuk khusus anak-anak yatim kan di Bogor. Nah, udah gitu beda jaringan Pak, gitu. Kita jaringannya saya terusin. Kita jaringannya sama Dokter Andika. Memang semuanya mentor kita praktisi di medis juga. Cuma berbeda dengan Dokter Asmi, saya bilang gitu. Nah, di situ ya sudah deh, saya mau minta sama Bu Teti aja sama Bu Dani aja gimana ya. Nah, waktu itu kita ceritanya Pak Hardin tuh udah ada uang 30 juta Pak. Dok, nah waktu itu kita pertama ke Bogor, itu ternyata yang saya cerita di hipnotis itu sama temennya. Oh gitu. Jadi iya sempat terhipnotis. Jadi pas pertama itu 3 bulan, bukan 3 bulan, 2 bulan sebelumnya kita pernah ke Ciapus. Nah udah dari gitu karena memang dia tuh orangnya nggak tegaan juga, katanya saya nggak tahu begitu aja ngasih uang 30 juta itu ke teman saya gitu kan. Oh gitu, jadi pas kesana kayak yang bingung gitu Pak, kayak saya kayak terhipnotis ya Teh Teti, kok saya begitu gampangnya aja ngasih uang 30 juta ke teman saya katanya gitu. Oh qadarullah Pak, nggak apa-apa. Nah dari sana oh mungkin belum rezekinya gitu kan, nggak berseuson, udah berarti emang udah harus jalannya niat silaturahmi aja sih Dok ke sana. Nah pas kemarin setelah Lebaran, Bu Dani cerita, Bu Teti itu Pak Hardin katanya udah pulang dari Sulawesi, mau pulang Sulawesi katanya pengen masang gitu kan, pengen masang mesin gitu. Oh gitu, boleh. Nah waktu di Bogor waktu pertama kali kunjungan itu ngasih DP 300.000 Dok, bukti kesungguhan beliau, padahal dia uangnya udah nggak ada, aduh nggak enak juga gitu kan, ini takutnya jatah anak-anak buat makan gitu kan, tapi karena kesungguhan beliau, enggak ini udah jauh-jauh, soalnya Mbak Teti sama Bu Dani udah jauh dari Garut ke Bogor, katanya kalau nggak dapet apa-apa ini saya nyimpen omongan aja, katanya saya nyimpen 300.000 nggak apa-apa katanya gitu. Oh nggak apa-apa Pak Hardin gitu kan. Jadi kita terima dulu aja, terima amanat gitu kan untuk mendp mesin 300 itu, yang mudah-mudahan dimudahkan rezekinya gitu kan untuk menghadirkan mesin ini di rumah tahsin Bapak. Ya setelah itu udah komunikasi biasa. Bapak bisa sampai kayak gitu gimana? Nggak tahu, saya lupa. Nggak tahu, tiba-tiba uang saya ngasih aja, taunya gitu aja sih. Nah kemarin pas Bu Dani cerita, katanya mau pasang mesin gitu kan. Nah, saya telepon beliau kan, dia lagi perjalanan dari Sulawesi ke ke Jakarta kan gitu. Saya bilang, Bapak gimana? Iya Bu, katanya mudah-mudahan ya, kata, karena saya waktu di Wakatobi itu teman-teman pada ngasih uang gitu kan untuk anak-anak yatim gitu kan. Ya saya niatnya emang alhamdulillah keyang lah ya, kalau bahasa Sundanya mah Dok, pengen menghadirkan mesin ini teh gitu kan buat anak-anak. Ya udah Pak, kira-kira sudah uangnya terkumpul berapa? Katanya saya belum ngecek rekening katanya gitu, karena kan teman-teman yang mau nyumbang banyak katanya gitu. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa gitu kan. Terus saya nawarin yang program wakaf itu Dok. Program wakaf Bapak, kalau misalkan dalam minggu ini kebetulan mentor kita Dokter Witan mengadakan program wakaf mesin. Kalau memang misalkan minggu ini bisa melunasi menghadirkan mesin cash gitu kan, gimana itu ceritanya? Ya saya ceritain aja gitu kan program wakafnya, cuma memang kita dijatah sampai 10 orang, cuma saya nggak tahu slotnya masih ada atau belum, soalnya kemarin boro-boro gitu, Pak boro-boro teh naonnya, saling berlomba gitu kan ngedapetin jatah wakaf ini gitu kan, jadi mau muakifnya nanti mungkin saya coba koordinasi dulu, saya tanya dulu informasinya sama Dok Wikan, apakah masih ada slot nggak buat nama Bapak gitu kan untuk diikut sertakan. Ya udah Bu, katanya saya kan udah DP waktu kemarin 300 ya, jadi sisa saya berapa gitu kan.
karena kita ngitung dan segala macam, jadi kita buletin semuanya di 35 juta. Jadi sisanya beliau transfer itu 34.700 hari Rabu, karena jujur aja ini komunikasi juga nggak lancar sebenarnya sama Pak Hardin tuh, karena kan ya handphonenya kan handphone dulu dok, jadi bukan handphone yang sekarang Android gitu kan, handphone cinit-nit lah gitu. Jadi sering ketutup lagi sinyal di Ciapus kan, keputus-putus tuh dok gitu. Aduh gimana ya ini dok, saya lagi ngaji nanti oh iya tersendat-sendat lagi gitu, ya udahlah. Nah udah gitu jam 3 Rabu kemarin, jam 3 beliau transfer ke Briling pakai BRI ke Mandiri. Ternyata clearingnya lama ya, RTGS-nya proses barnya itu sampai 24 jam. Saya pikir bisa dieksekusi sore jam 5 gitu kan, ternyata nggak bisa. Nah pas ini memang 24 jam, saya terima dananya itu 34.700 itu hari Kamis jam 8-an dok. Nah di situ baru saya WA ke Dok Wihan kan, dok ini baru saya bisa eksekusi gitu. Alhamdulillah sih dilancarin sama Allah. Nggak nyangka aja gitu. Awalnya mah kayak nggak serius gitu kan, terus udah sepuh juga, ternyata memang dia ngejar 8 poin sistem dok. Dan ternyata teman-teman saya di Wakatobi katanya udah dikasih tahu bisnis ini, cuma pengen tahu dulu dari Teh Teti katanya. Aduh harus ke sana gitu atau harus Zoom meeting gitu, dan ini lagi ini juga sih, cuma katanya pengen pada ketemu sama saya. Insya Allah gitu aja. Alhamdulillah sih sampai kemarin pemasangan mesin, meskipun emang banyak bungkus permennya juga dok, jalan menuju Ciapus kemarin ke Godok Kisi ditutup polisi, alhamdulillah, tapi ya banyak pertolongan dari Allah, ternyata Allah mudahin untuk pasang mesin sampai jam 11 malam. Sampai ke jam 6 pagi gempor. Belum istirahat, 24 jam nyetir. Nyetir sendiri? Iya. Oh ya? Gantian sih, cuma beberapa jam. Saya ngelayap lah sebentar, itu sejam, 2 jam sama suaminya Pak Budani kan. Kerasa goyang kan, Pak udah sama saya aja ganti, jadi tengah-tengah tol Jakarta Cikampek sampai Rancaekek saya ngambil alih pulangnya, jadi gonta-ganti aja Pak gitu dok. Nah, kalau dari perjalanan ini sampai closing, apa nih poin yang tadi dapetin yang bisa disampaikan ke teman-teman? Satu dok, nothing tulus ya. Jadi alhamdulillah udah nih kesini Bu, kita mah syiar manfaat aja, closing urusan Allah ya betul. Kita mah sekarang ternyata di luar sana banyak yang membutuhkan kesehatan paripurna lah ya. Jangan ngarepin closing, semakin kita ngejar closing semakin ngejauh closingan itu ya. Soalnya pertama itu Bu ini pasti yakin closing, serahin sama Allah ya gitu kan. Wallahu alam bisawab, yang perkiranya yang ini nanti bakal closing, ternyata memang muntaber, mundur tanpa berita, malah yang jauh di mata gitu kan. Nah, jadi ya udah deh, nothing tulus Bu, ikhlas aja jalanin bisnis ini, pokoknya niatin aja kita pengen nolong orang, banyakin syiar. Kemanapun, jangan berpikiran ini pasti balik mesin, ini pasti balik mesin, udah itu buang pikiran itu jauh-jauh gitu. Jadi alhamdulillah kalau saya ininya udah yang pertama nothing tulus, ikhlas, ngikutin arus Allah aja deh. Dan kita nggak tahu ya dok, saya juga bisa masang di Bogor, saya juga nggak bisa ngiker gitu. Ya udah deh, udah ngikutin jalan skenario Allah aja. Jadi ringan gitu kayaknya. Ringan aja sih ngejalaninnya, alhamdulillah gitu. Ya. Kita aja makin takut. Siap, kalau gitu hatur nuhun buat Bu Dani, buat Teti ya, semoga perjuangannya benar-benar